Yuk, selamat pagi semuanya. Ini hari kedua di Sumatera. Sekarang hampir jam 8 pagi. Orang tua udah duluan tadi ke tempat makan. Saya habis selesai siap-siap. Kita langsung aja. Hari ini kita akan melanjutkan perjalanan menuju Sumatera Barat, melewati lintas tengah. Jadi semua udah di packing ke mobil, jadi tinggal jalan aja. Kita terus dulu ke tempat makannya. Masih rame, tapi udah nggak seramai semalam. Semalam tuh ramai banget kendaraannya. Nah, ini balai ruangan untuk sarapannya. Pagi-pagi di Sumatera. Hotelnya ada laganya. Iya. Udah ke bawah semua dan Udah, bawa semuanya. barang-barang. Udah periksa ya? Udah? Bangkong belum? Iya. Oke, teman-teman, selamat datang di episode kedua dalam perjalanan kami menuju kampung halaman di Sumatera Barat. Sebelumnya mungkin saya mau mengucapkan terima kasih atas support dari teman-teman semua yang sudah menonton episode pertama saya. Dan untuk feedback yang teman-teman sampaikan, terima kasih. Saya akan coba perbaiki dan improve untuk konten-konten kedepannya. Semoga teman-teman juga bisa terhibur dari konten-konten yang akan saya berikan ke depannya. Nah, untuk trip kedua ini, saya dan orang tua saya akan melanjutkan kembali perjalanannya dengan target di hari kedua ini bisa sampai di daerah Lubuk Linggau, di mana kita kalau mudik ke Sumatera Barat itu memang biasanya tempat pemberhentian keduanya itu di Lubuk Linggau. Nah, nanti baru di Lubuk Linggau itu kita istirahat semalam. Besoknya kita akan melanjutkan perjalanan kembali ke Padang. Dan biasanya di hari ketiganya itu kita baru sampai di Padang. Nah, apakah di perjalanan kali ini kita akan sama seperti sebelum-sebelumnya di hari ketiga nyampe, atau ada perubahan lainnya? Kita saksikan saja videonya. Oh iya, tadi itu kita meninggalkan hotel Bukit Indah Lestari, atau orang-orang nyebutnya Hotel Bill ya kalau di Batu Raja. Itu sekitar jam 8.30-an. Nah, oh iya, teman-teman juga bisa lihat nih, di Sumatera itu sering banget kita temuin SPBU yang untuk BBM diesel atau solar ya, solar subsidi. Itu banyak banget antriannya yang panjang mengular seperti ini. Nah, itu kadang-kadang kita ngeliatnya kasihan juga ya untuk para pengendara yang menggunakan bahan bakar solar. Itu antriannya bisa sampai, wah nggak tahu sih berapa panjangnya, cuman ya cukup panjang lah seperti yang terlihat di video. Mungkin sampai ada yang nginep kali ya. Ya semoga untuk kondisi seperti ini tuh dari pemerintah juga ada solusinya ya. Karena kasihan juga mereka-mereka yang harus antri sepanjang itu. Ya kalau yang berpacu dengan waktu kan bisa jadi terlambat, atau ya gimana nanti, kasihan juga gitu. Nah, kita berangkat dari hotel tadi jam 8.30-an.
sekitaran kurang lebih jam 8.30 ya. Nah, kita kota destinasi berikutnya itu adalah Muara Enim yang di berapa lama? Kalau dari dari Batu Raja itu untuk sampai ke Muara Enim itu sekitar 3 sampai 4 jam perjalanan. Dan ntar dari Muara Enim baru lanjut ke Tanjung Enim, lalu setelahnya Lahat, Tebing Tinggi, baru sampai di Lubuk Linggau. Nah, perjalanannya itu akan memakan waktu dari Batu Raja sampai Lubuk Linggau itu sekitar 10 sampai 12 jam ya. Karena kan pasti ada berhenti-berhentinya, sholat dulu, terus makan siang, isi bensin dan sebagainya lah. Nah, makanya kalau memang perjalanan seperti ini memang disarankan kita berangkatnya itu pagi biar nggak terlalu malam sampai di kota destinasi yang kita tuju. Ya walaupun sebenarnya malam juga udah rame ya sekarang di Sumatera, cuman ya untuk jaga-jaga aja lah biar bisa lebih cepat juga istirahatnya gitu. Nah, pada hari kedua ini rute dari Batu Raja ke Lubuk Linggau kita akan banyak menemui rumah-rumah papan yang rumah panggung ya namanya ya, rumah panggung yang mungkin sudah lama berdirinya ya, jadi kayunya itu warnanya itu udah gelap. Nah ini nih selalu menjadi kesan tersendiri kalau buat saya pas lewat sini, karena kayaknya di Jawa mungkin saya yang salah kali ya, belum pernah sih ketemu rumah papan yang seperti ini. Ya mungkin karena saya belum pernah keliling Jawa juga kali ya, jadi belum pernah dapat referensi daerah yang seperti ini gitu. Nah karena ini unik menurut saya, makanya saya setiap kali lewat rute ini itu selalu ingat tuh namanya rumah papan ini. Dari Batu Raja ke Muara Enim itu banyak banget di kiri dan kanan, dan itu dari tahun ke tahun, dari zaman saya kecil sampai sekarang. Hebatnya rumah papannya masih banyak yang bertahan, jadi memang mungkin kayunya kuat banget kali ya, jadi masih bisa berdiri tegap walaupun sudah, kalau dilihat dari bentuk dan warna kayunya mungkin udah berpuluh-puluh tahun kali ya. Nah cuman pas saya mudik di bulan Juni ini, kalau saya nggak salah itu baru ada banjir juga di daerah-daerah sini. Makanya banyak tuh saya lihat ada kayak bekas-bekas banjir, sudah surut sih banjirnya, cuman tadi masih banyak sisa-sisanya sih, jadi kayak lumpur-lumpur dari sungainya itu masih ada di beberapa tempat yang belum dibersihkan gitu, karena katanya banjirnya itu cukup besar ya. Ya kita doakan semoga untuk para korban, keluarga yang terdampak dari banjir itu bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah dan juga bisa membangun kembali rumahnya yang mungkin terkena banjir ya. Anggap rally lah. Nggak nyangka itu ya segitunya ya, berarti tingginya. Anda nggak tahu daerah ini begini? Lah Enggak, Nanda nggak terlalu ngikutin beritanya. kalau yang itu ini masih lumayan, itu lembahannya habis itu botak. Yang lembahannya Nanda nggak lihat juga? Habis botak. Dengar doang, tapi Nanda nggak telusurin beritanya. Sebegitunya Dari jalan Padang gede Panjang itu. Anda kan tahu kan? Tahu. Dari Panjang ke arah Padang sana Anda tahu? Ingat? Ingat. Yang kita beli telur asin? Ingat. Ayo itu yang ke arah Habis. lembahannya habis itu semua itu sampai putus. Nggak bisa lewat. Udah nggak ada lagi, itu jalan utama. Jalannya udah nggak ada, udah. Di bawah masih air. Sekarang masih. Lagi dibetulin.
Nah, yang saya perhatikan juga di lintas tengah per Juni 2024 kemarin itu, dari Batu Raja ke Lubuk Linggau, daerah-daerahnya sih ngacak sebenarnya, cuman kalau mungkin yang di video sekarang ini itu antara Batu Raja Batu Raja Muara Enim itu ada beberapa jalan yang rusak. Apakah itu mungkin efek dari banjir kemarin atau ada efek-efek lain juga nih yang saya juga belum tahu. Cuman kalau saya perhatiin memang banyak truk-truk yang berlalu lalang dan banyak juga truk-truk itu truk project kayak batu bara kali ya. Nah, mungkin pemerintah juga bisa memperhatikan juga kali ya, karena ya masih banyak kendaraan pribadi nih yang melewati jalur ini. Jadi mungkin bisa diperhatikan juga bagaimana caranya agar jalan-jalan tersebut bisa di manage ya, biar nggak rusaknya terlalu parah dan terlalu banyak titiknya juga. Karena lumayan sih kemarin kita temuin, ya walaupun pas kita lewatin itu banyak yang sedang diperbaiki juga ya, alhamdulillahnya gitu. Cuman dibanding kayak 5-10 tahun ke belakang, kayaknya titik-titik jalan rusaknya itu sekarang semakin banyak. Semoga ada solusinya ya, agar jalan-jalan tersebut bisa segera normal kembali. Karena ya tadi, kasihan juga untuk kendaraan-kendaraan yang, terutama kendaraan-kendaraan yang ini ya, kendaraan-kendaraan kayak bus atau truk. Kan dia kalau jalannya terlalu rusak juga dia beresiko tinggi juga ya, takut suspensinya patah mungkin gitu. Kasihan juga sih gitu. Dasar Itu kan yang saya bilang kucing. beringin. Oh iya iya. Iya kan foto kan. Ini direkam. Ini legend nih. Ini masuk nama. Dari aku kecil sampai sekarang pohonnya ya. Betul kalau Tapi udah kan ketemu. dia sempat lepas dikit foto. Dia berumpuh tuh nggak tahu tuh. Ada siapin aja itu buat ini kan. Mau ngecat deh. Di sini ada tempat wisata namanya Gua Putri tuh. Tuh, aku inget nih. Nah, di sini tuh juga ada objek wisata namanya Gua Putri. Saya belum pernah sih jujur ke sana. Mungkin teman-teman di sini ada yang pernah ke sana, bisa ceritain atau komen di kolom bawah kayak apa sih tepatnya. Itu sebetulnya Karena originalnya udah nggak ada lagi. karena bukan kitanya ya, Iya. karena banyak yang kita Benahin. Apa nih? perbaiki karena itu. Wih, Oh, lihat Ti. Hah? Habis Ti. Mana habis? Ih. Oh, mana habis gimana? Pohon. Tuh. Semuanya. Waduh. Waduh. Habis ya? Itu udah kayak laut begitu dah tuh. Nah, ini juga nih sisa-sisa dari bencana banjir kemarin ya. Banyak pohon-pohon yang juga tumbang ya, dan sisa-sisa tanah-tanah lumpur yang kemarin keangkat itu masih terlihat banget ya. Mungkin karena saat itu juga masih baru sebulan dari kejadiannya. Ya, kita doakan ya semoga para keluarga atau penduduk yang di sini yang terkena musibah itu bisa diberikan bantuan dan bisa recovery segera ya. Nah, di Muara Enim ini kotanya cukup besar sebenarnya. Untuk teman-teman mungkin yang dalam perjalanan yang ternyata kemalaman dan baru sampai di Muara Enim itu nggak usah khawatir.
di Muara Enim ini soalnya udah ada beberapa hotel yang bagus juga. Salah satunya Grand Zuri itu ada di Muara Enim. Jadi untuk yang mau bermalam di Muara Enim itu sebenarnya udah cukup enak sih karena fasilitas penginapannya juga udah memadai. Nah, kita memang nggak masuk ke pusat kotanya. Jadi hanya lewat di pinggirannya aja karena kita mau ngejar untuk bisa sampai di Lahat siang ini. Rencana kita mau makan siang di daerah Lahat karena udah ada tempat makan yang biasa kita kunjungi. Jadi kita di tebing tinggi di Tanjung Enim ini cuma lewat aja dari sisi samping kotanya, nggak nyampe ke pusat kotanya. Cuman dulu kita pernah juga nginep di tebing tinggi lagi di Muara Enim ini. Waktu itu kayaknya tahun lalu deh kalau nggak salah. Dan keliling-keliling juga ke kotanya. Lumayan besar kotanya itu. Dan cukup lengkap kulinernya, banyak pilihan makanan jadi nggak usah takut untuk teman-teman yang mau coba untuk nginep di Muara Enim. Karena banyak kok pilihan tempat makan dan penginapannya. Selain Grand Zuri juga masih ada beberapa hotel lain kok. Kalau sudah pada ekstra, itu nggak irit aja udah lebih kuat daripada mobil biasa, Pak. Dikutip dari artikel, Gunung Jempol atau yang memiliki nama resmi ya, Bukit Serelo merupakan gunung yang terletak di Desa Perangai, Kecamatan Merapi Selatan, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. Nah, untuk teman-teman yang sudah biasa melewati lintas tengah, nggak mungkin nggak pernah lihat gunung ini. Gunung yang sangat ikonik bentuknya dan sebagai objek wisata juga ternyata untuk daerah sini karena mungkin bentuknya yang unik kali ya, beda dari gunung-gunung yang ada di sekitarnya. Nah, ini kita sudah tiba di Lahat, Sumatera Selatan. Di sini kita akan makan siang dulu sebelum melanjutkan perjalanan ke Lubuk Linggau. Nah, memang Lahat ini kita belum pernah nginep sebenarnya di Lahat ini. Tapi sudah cukup sering keliling-keliling sedikit ke kotanya. Dan kalau menurut saya, kota Lahat itu cukup nyaman untuk singgah. Walaupun kayaknya hotelnya tidak sebanyak di Lubuk Linggau pilihannya. Tapi untuk kotanya sendiri itu udah cukup maju, tempat makannya udah cukup banyak. Jadi kita lihat ada Hokkaido Bento juga di sini, ada Pizza Hut juga. Jadi kotanya sudah cukup lumayan maju lah untuk kita bisa nginep semalam. Sini udah aman sih. Dan kulinernya pun juga cukup lengkap di sini, banyak pilihannya. Dan di Lahat ini makanannya masih makanan ciri khas Sumatera Selatan ya, pindang-pindangan kayak gitu, makanan laut ya gitu. Dan untuk oleh-olehnya pun kayaknya hampir-hampir mirip kayak daerah-daerah Sumatera Selatan lainnya ya, kayak kerupuk ikan, kemplang kayak gitu-gitu. Karena kemarin saya juga sempat habis makan itu di dekat tempat makan tuh ada kayak tempat oleh-oleh gitu, dan pas saya lihat ke dalamnya itu oleh-olehnya kebanyakan kerupuk yang kayak di Palembang sih. Sini banyak hotel. Homestay. Hotel lumayan mancing. Sampai Grand Zuri juga ada sini, di sini ngejar ke kampungnya jauh ya. Terus tahu nggak Nanda kalau kita nginep di sini? Apa? Ada yang Belok hilang sedikit di ke dalam kiri rasa. menuju Jalan Kalau El mana Alatif, tuh? lalu belok kiri untuk Iya, tetap itu di ya. Jalan El Yang suasana Alatif. kita di Lubuk Linggau yang ada. Terus nih, nanti belok kanan. Sana. Tuh. Aku lah, itu dia. Aku satu arah. Belok kanan ke Jalan Mayor Ruslan 3.
Emang enaknya kalau di kota-kota di Pulau Sumatera nih nggak pernah bener-bener rame banget gitu. Ada kendaraan tapi nggak sampai yang padat, macet, merayap gitu. Seneng deh. Ih, masjidnya bagus. Iya. Es kembang tahu. Hah? Di sebelahnya toko ini. Wih, semangka. Mobil itu parkir sekarang. Tujuan Anda berada di sebelah kanan. Itu di sebelah Kudai. Tukang parkir di mana nih? Boleh nggak nih? Tanya. Tanya dulu, coba. Ah, tuh, itu tar. Dari direct sini kan. Banyak burung walet. Masih banyak burung walet ya? Usaha dia. Iya. Ini berarti bisnya arahnya kemana? Ke sana? Sana. Juga, cuman karena kita udah punya langganan di Kemudian Probolinggo ya udah. Gimana? Usang enggak. Kotanya mah ini sebenarnya cukup tenang. apa ya? Kereta api. Ih, enak Bangunan banget. Belanda ya banget. ampun. Ih, bagus ya. Iya. Emang bangunan lama itu nggak bisa dipungkiri. Bagus-bagus. Gitu. Gua banyak banget orang jual. Keren mah, keren mah. Turun mah. Belanda. Ya ampun, Tuh. Nando. Ini enak banget. Jadi di sebelah kanan tuh ada kayak barisan perumahan-perumahan Belanda gitu. Mungkin perumahan pegawai pegawai perkeretaapian kali ya, tapi zaman kolonial gitu. Nah tuh rumah-rumahnya tuh rumah-rumah Belanda semua, enak banget ngeliatinnya, kayak terawat, antik. Pokoknya rumah-rumah zaman Belanda tuh entah kenapa kalau yang terawat tuh terlihatnya cantik, abadi aja gitu. Enak ngeliatinnya. Ini kita sama kayak ngeliat Kalianda zaman dulu. Yang ini kota lumayan jauh dari mana-mana. Ingat nggak Kalianda zaman dulu? Baru-baru kita datang ke Kalianda, Martapura kayak begini-gini. Tenangnya maksudnya ya, bukan pembangunan gedungnya. Tenang-tenang daerahnya gitu. Sesudah itu kita datang ke Kalianda udah berubah lagi. Kita datang lagi udah berubah Tapi lagi. tinggi berapa kilo? Hah? Berapa kilo? Ada 60 kilo. Ada. Itu mana ini keluar lagi. Tapi memang benar kalau yang namanya Pindang itu memang Pindang Kalianda, Pindang Prabu Muli, cuma itu memang benar. Bagus banget, rasa-rasanya nggak ada. Orang ngapain masak azab sih? Ya orang ngapain masak azab? Ini dari kereta mobil dia daripada mobil. Antara pintu
Kang, dia harus belajar budaya. Yo, tua dia memang Tapi nggak tinggal di kampung. Sebagai pidato itu kemarin lah. itu cuma Saudara. itu nada semuanya itu kita hanya sifatnya tapi untuk pelaksanaan sesuai dengan kemampuan kita, kecepatan kita, waktu kita, kemauan kita itu nggak ada yang bisa dipaksain. Itu aja. Ibarat kenyang. Mana dulu desa pejuang dulu. Ya Allah. Tapi Nanda kalau ke arah Jawa sana nggak begitu. Kalau Jawa enggak, Sumatera gitu. Sumatera doang katanya. Kata-kata kalau kayak gitu nanti kita pakai dirijen kata-kata. Rasanya nungguin antriannya juga sama aja. Maksudnya tetap nanti sampai 3 jam, 2 jam, 4 jam. Kalau nggak ada di sini kita Kayak juga berjalan. kalau aku dengar katanya dari investigasinya ya karena solarnya tuh banyak kosong karena dibeli untuk ini perusahaan pabrik. Oh gitu ya. Katanya gitu. Industri punya ini. Iya, katanya gitu. Tapi kan Wow, ini pasti yang mengelola. Tapi taman mungkin ini. suatu saat memang sudah Tuh begitu kayak nanti komplek, sudah Nanda. sudah nggak kuat lagi naik mobil ya sudah ya. oh, kalau terpaksa buat pulang gawat. Udah nggak kuat lagi naik mobil. So fisiknya perlu cukup lumayan fisiknya. Atau naik bis. Iya. Kadang-kadang kenapa ya kapal laut itu tidak gitu loh. Nggak diurusin. Nah, ini kita sudah mau memasuki kota Lubuk Linggau. Ya, hampir sesuai prediksi di awal. Sampai Lubuk Linggaunya itu di sekitar jam 6 ya, setengah 7. Jadi nggak terlalu kemalaman juga, karena ya tadi kalau bisa kita kalau dalam perjalanan jauh ini sebisa mungkin istirahat yang cukup. Karena kan kita mengendarai kendaraan tuh butuh fokus juga dan konsentrasi. Nah, kalau sampai kecapean kan bahaya ya. Apalagi kan jalan di Sumatera ini ada yang masih belum terlalu bagus karena faktor mungkin cuaca atau beban di jalan dan banyak lika-likunya juga di perjalanan gitu. Nah, rencananya kita di Lubuk Linggau ini sebelum memasuki hotel, kita mau makan dulu. Nah, rencana mau makan pindang di sini. Memang di Lubuk Linggau ini pengaruh makanan Sumsel, makanan Palembang itu masih cukup mendominasi. Makanya di sini masih banyak tuh ditemuin tempat makan pempek. Malah di sini pun saya sama orang tua ada langganan juga tempat makan pempek. Namanya pempek A08 kalau nggak salah di Lubuk Linggau ini. Nah, buat teman-teman nanti mungkin yang suatu waktu ada kesempatan berkunjung ke Lubuk Linggau, bisa juga tuh coba untuk makan pempek di pempek A08. Ini nggak endorse sih, cuman karena berdasarkan pengalaman pribadi, pempeknya enak dan harganya juga ramah di kantong, makanya worth it sih buat dicoba. Nah, ini Lubuk Linggau ini kalau menurut saya sendiri kotanya udah maju sih, maju. Hotel banyak, terus mallnya juga udah ada, tempat makannya juga udah cukup banyak. Jadi memang banyak orang juga yang ke Lubuk Linggau ini untuk transit sebelum melanjutkan perjalanan mungkin ke entah ke Bengkulu atau ke Sumbar atau ke Sumut, karena memang kotanya udah cukup lengkap dan maju sih.
Jadi aman dan nyaman untuk transit. Hotel lagi. Ya sudah lengkap. Oh, ini Grand Zuri ya. Wah, Wih. glazurinya ada. Mewah ya. Bagus loh. Nggak salah nan. Bagus. Berarti ini kan tadi udah dilirik sama Iya, makanya. investor. Bagus. Glazurinya nggak salah nan. Guling tuh, guling. Wih, Laras. itu baru Pak Cloud dari sini loh. Emang kita tahun kemarin Udah setahun sih. Karena kalau nggak rezeki begitu tuh. Aku selalu pengen pindang-pindang Seven nih. days. Ada nggak? Coba lihat dah. Keren. Kalau nak pindang sini ya. Kuliner pindang. Itu apa tuh? Coba dulu deh. Kuliner pindang yang bagus di mana? Kita sampai juga akhirnya di Lubuk Linggau. Yeay. Kota pemberhentian kedua, Lubuk Linggau. Kita bakal bermalam di sini. Sebelum kita makan dulu. Pindang. Pindang Meranjat. Itu makan 3 orang lah ya. Ayam goreng kampung ada. Besar nggak ada? Ada rebus-rebusan. Rebus-rebusan. Kenapa itu? Kulit kikir. Sambal. Bukan, aku bosan makan ayam. pakai apa nih dari lauknya nak? Biar ada gampang. Apa? Hah? Pas pulang juga nggak apa-apa. Oh, balik kampung ya. Iya bawa ke kampung pagi. Oh, Apa mau sekarang aja ya pak? ntar aja deh. Besok aja mah, besok aja mah. Udah capek tuh, udah jam Oh, 7. ya udah. Besok aja deh. Besok kita mau makan pempek. Tiba-tiba saat di KFC nyangkut. Mah. Gini lah. Royal lagi, royal lagi. Emang itu hotel yang cocok dikit lagi. Itu juga masuk members kita lagi. Cabangnya ya kan pilihan mah banyak sebenarnya. Banyak banget semua. Di Lubuk Linggau. Sekarang udah banyak banget pilihan. Kalau dulu kan Mau apa kata tambah lu? penuh banget. Apa kata lu? Gitu. Oh, sekarang ada CFC sama Widring depannya. Seharusnya udah dulu ada nak. Iya, CFC ya. Widringnya ini baru. Iya bener. Wih. Nah, Alfamart juga baru nih. Alfamart tadi nggak ada nih. Luar biasa. Nah, kalau tinggal di Sumatera di Lubuk Linggau buat menarik tuh. Tahu tuh. Kalau tinggal di Sumatera di Lubuk Linggau tuh menarik. Oh gitu. Ya rasa kota soalnya. Di daerah tapi rasa kota. Iya. Ini ada yang udah rata sama tanah. Tadinya apaan ya? Nih, Tahu. kiri. Ini. Nih. Emang begini deh dulu. Enggak ini nih. Ruko juga kayaknya. Oh yang ini. Oh, tadinya apaan nih? Ruko Oh, ada juga lagi sih. bangunannya. Atau Tapi seingatku dulu kayak pernah ada. mana masuknya? Nih, samping Pajero. Udah apa ya? Amal. Wih, ada Widring mantap nih. Asik. Ah, ini udah apa? Di manakah kita bisa bayar? Ini samping ini. Ya, akhirnya sampai juga di hotel langganan dari tahun berapa ya? Awal tahun 2000-an deh pokoknya.
di Lubuk Linggau, Hotel Royal namanya. Tadi udah keluarin barang-barang dari mobil, udah check in juga. Banyak yang berubah, nggak berubah sih, banyak yang nambah di sini. Salah satu sekarang ada We Drink di sini, dulu nggak ada ini. Justru mari Bu. Ada musuhannya. Kenapa? 102. Apanya? Ya, Kan udah bilang tadi. enggak maksud mama itu tadi dari kamar mandi di hotel pun ada bawa. Ya, sekian dulu untuk episode yang kedua ini. Malam ini kita istirahat dulu di Lubuk Linggau. Besok pagi kita akan melanjutkan perjalanan kembali. Tetapi kita akan makan dulu di Pempek A08 di Lubuk Linggau. Baru kita lanjut perjalanan. Apakah kita akan sampai di Padang besok? Kita lihat nanti dalam episode yang ketiga. Terima kasih semuanya telah menonton. Semoga masih pada ingin melanjutkan ke episode berikutnya ya.